siang Ibu, selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari tugas perpajakan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Siprianus Rasi Sambitullah dengan NIM 2024440036 dan teman saya Simeon BT dengan NIM 2024440067. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, definisi PBBKB. PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang dipungut dari pemerintah provinsi dari penyedia BBKB atau bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya, dasar hukum. PBBKB diatur oleh yang pertama itu PP RI nomor 37 tahun 2003 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang kedua, Perda Provinsi NTT nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang ketiga, Pergub NTT nomor 9 tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Oke, yang selanjutnya subjek pajak. Apa itu subjek pajak? Subjek pajak adalah konsumen akhir atau pengguna BBKB atau bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor dan alat-alat berat. Selanjutnya objek pajak. Objek pajak PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyediaan kepada konsumen untuk digunakan dalam kendaraan bermotor. Oke, selanjutnya yang bukan merupakan objek pajak. Bahan bakar kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan selain kendaraan bermotor seperti industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga tidak termasuk dalam objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu sendiri. Yang selanjutnya itu wajib pajak. Wajib pajak adalah badan usaha produsen, distributor, importir yang menyerahkan BBKB kepada konsumen dan wajib memungut serta menyetorkan PBBKB ke kas daerah. Oke, selanjutnya fungsi pajak di daerah NTT. Fungsi pajak bahan bakar kendaraan bermotor sendiri di daerah NTT yaitu sebagai sumber pendapatan anggaran daerah yang strategis, di mana dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan publik lainnya. Pada tahun 2022, penerimaan PBBKB di NTT mencapai 252 miliar. Selanjutnya, tata cara pemungutan. Penyedia BBKB memungut PBBKB pada saat penyerahan BBKB kepada konsumen. Pajak yang dipungut kemudian disetorkan ke kas daerah dan dilaporkan secara berkala. Yang selanjutnya dasar pengenaan pajak, di mana dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu sendiri adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya tarif pajak. Tarif umum 10% untuk kendaraan pribadi dan tarif khusus 5% untuk kendaraan umum. Selanjutnya contoh perhitungan. Di mana jika harga Pertalite termasuk PPN dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah 7.350, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sama dengan 5/115 dikali 7.350 sama dengan 319,56 ribu per liter. Selanjutnya tata cara pembayaran. Yang pertama itu wajib pajak mengisi SPTPD atau surat pemberitahuan pajak daerah. Dan yang kedua, membayar PBBKB melalui SSPD atau surat setoran pajak daerah ke RKUD. Dan yang ketiga, menyampaikan laporan pembayaran kepada Bapenda Provinsi. Selanjutnya strategi peningkatan pajak daerah, di mana ada 4 strategi.
Yang pertama itu digitalisasi sistem pemungutan, yaitu di mana ia mempermudah pelaporan dan pembayaran secara daring. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi, di mana ia meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum, di mana menindak pelanggaran dan kebocoran pajak. Dan yang terakhir, insentif dan penghargaan, di mana bagi wajib pajak yang taat dan patuh. Oke, kita masuk ke kesimpulan. PBBKB adalah salah satu sumber utama PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk Kabupaten Ende. Dengan dasar hukum yang kuat, tata cara pemungutan yang jelas, serta strategis peningkatan yang tepat, pajak ini dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan daerah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.